Oke, bunda-bunda. Sekarang balik lagi kita ngobrol sama Dokter Novan. Tadi Ya. Dokter Novan udah menjelaskan tentang jenis-jenis perawatan kecantikan gigi. Nah, lanjut lagi. Dok, Yes. biasanya untuk merapikan gigi dengan kawat tuh butuh berapa lama? Jadi itu memang sama sih, tergantung dari kasusnya juga. Karena sebenarnya kalau kita mau melakukan perawatan dengan pemakaian kawat gigi, itu sebenarnya ada tipe-tipenya. Jadi ada pembagiannya, ada yang memang rahangnya normal, apakah rahang atasnya yang jauh lebih maju dibandingin bawahnya, ataukah bawahnya yang lebih maju dibandingin atasnya. Dan itu apakah diperlukan pencabutan atau enggak. Tapi berkisar rata-rata itu sekitar 2,5 sampai 3 tahun perawatan sih. Minimal dengan sebulan sekali kontrol. Semakin dia rajin kontrol, pasti akan lebih sering untuk lebih cepat untuk selesainya gitu. Dan jenis-jenis kawat juga berbagai macam sih. Mulai dari yang dulu kalau kita sering tahu yang jenis bracketnya metal nih gitu. Kemudian berkembang ada yang bening. Nah, kemudian sekarang berkembang lagi nih, ada yang metal tapi di belakang gigi, lingual braces. Ada juga. Oh, ada kayak ada gitu juga sekarang, lingual Jadi braces. dipasangnya di Di belakang gigi? gigi. Dan tapi memang lebih jarang diminatin karena apa? Karena bisa menyebabkan gampang lebih terjadi sariawan dan sebagainya sih. Tunggu, aku bingung deh. Kalau giginya, kawatnya ditaruh di belakang gigi. Iya. Berarti giginya tuh ditarik dari dalam. Iya. Biasanya kan didorong. Didorong. Jadi memang aplikasinya di belakang giginya. Jadi dipasang bracesnya dari dalam giginya. Oh, oke. Gitu. Jadi memang banyak banget sekarang yang berkembang dari sistem bracesnya sendiri. Kemudian ada lagi yang paling baru lagi, namanya semacam Invisalign. Invisalign itu kayak behel, kayak tray whitening, kayak bening, tapi dia menggerakkan giginya. Tapi kita memang mesti kirim model giginya ke Amerika, diproses di sana, baru dia datang ke sini. Dan memang biasanya prosesnya sih 2 bulan. Prosesnya 2 bulan. Cuman memang itu semua tergantung dari tingkat kooperatif pasien karena itu lepas pasang. Oh gitu. Karena lepas pasang. Jadi kalau memang pasien yang nggak rajin pakai, ya jangan pilih itu. Karena memang dari secara finansial juga itu jauh lebih mahal dibandingkan kalau yang sistem yang konvensional. Gitu. Lepas pakai tuh dipakai hanya saat di rumah? Enggak, dipakainya 22 jam, 20 sampai 22 jam. Per Jadi pada hari? saat makan dan sikat gigi aja dilepas. Oh gitu. Gitu. Wah, Banyak. Terus ada lagi yang tadi saya bilang di awal bahwa memang ada yang namanya bedah ortognati. Bedah ortognati itu jadi kita melakukan perawatan orto karena mungkin profilnya terlalu maju, dengan perawatan orto sudah maksimal, nggak bisa mundur lagi, biasanya kita kerjasama dengan bagian bedah mulut yang biasa mengerjakan ortognatic surgery. Jadi rahangnya dipotong, jadi dimundurin giginya. Jadi itu memang banyak banget sekarang teknik sekarang, dan memang itu lebih diminatin dengan kaum ibu-ibu dan wanita sih. Beauty is pain ya Bun ya? Iya bener banget. Aku dengernya aja deg-degan. Tapi memang kadang-kadang hal itu nggak bisa kalau memang dari awalnya harus ortognatic surgery, kita harus ngomong. Karena percuma dilakukan dengan perawatan orto konvensional tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi memang kita harus kasih tahu ke pasiennya bahwa ini memang butuh ortognatic surgery. Jadi kita lakukan perawatan orto kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun dulu. Kemudian kita refer ke bedah mulut dan kita kerjasama juga di ruang operasi. Kemudian setelah itu pasien kembali ke kita untuk kita lakukan perawatan lagi. Dan itu pasti akan berubah profil banget dari yang mungkin profilnya akan berubah, dan orang kadang-kadang nggak mengenali, loh ini sih pangling jadi pangling banget. Mukanya bisa berubah Bun. Cobain aja deh kalau kayak gitu, kalau emang mau. Gitu. Dok, diminum loh tehnya loh. Terima kasih. Nah Dokter Novan, pertanyaan aku berikutnya nih. Jelasin dong ke bunda-bunda di rumah manfaat dan efek sampingnya bleaching. Ada nggak sih efek sampingnya dari bleaching? Jadi bleaching atau whitening itu adalah teknik untuk memutihkan gigi. Jadi dia biasanya dilakukan
bleaching itu sebenarnya ada dua. Ada in-office whitening, ada home whitening. Jadi in-office whitening yang kita lakukan di klinik, 2 jam dia pulang dia udah putih. Oh, Gitu. oke. Dan itu pun ada yang memakai sinar, ada yang tidak memakai sinar. Walaupun hasil dengan pemakaian sinar akan jauh lebih optimal dibandingkan yang tanpa sinar. Gitu. Nah, kalau home whitening berarti pasien cuma dicetak aja giginya, kemudian kita kirim ke lab, nanti dia dapat tray whiteningnya. Tray whitening, kemudian dia melakukan pemutihan gigi sendiri di rumah. Jadi ada bahannya yang kita kasih, dia akan memakai kurang lebih 8 jam. Jadi pada saat tidur dia pakai, pada saat bangun dia buka. Gitu. Jadi Hanya 8 jam itu aja? hanya 8 jam. Kalau ditanya efek sampingnya sebenarnya banyak. Jadi biasanya efeknya berupa ngilu sih sebenarnya. Kalau pemakaiannya berlebihan, misalnya home whitening pemakaian berlebihan dan kena gusinya bisa menyebabkan inflamasi gusi atau gusinya juga pasti akan luka gitu. Jadi memang harus pemakaiannya harus benar-benar sedikit sekali supaya tidak melebar ke gusinya gitu. Sebenarnya teknik untuk whitening pun juga tidak terbatas itu aja gitu. Jadi memang sekarang berkembang lagi, ada teknik baru dan sebagainya. Jadi memang dia inovasi baru terus gitu. Dan yang memang banyak dilakukan sekarang oleh kaum wanita untuk mendapatkan penampilan yang lebih cantik, lebih estetik memang dan lebih natural. Biasanya dia melakukan teknik yang namanya whitening atau bleaching ini. Itu yang Gitu. paling sering? Yang paling sering dilakukan. Oke. Tuh, tapi ada lagi nih, ada lagi yang lebih berkembang lagi sekarang namanya veneer yang biasanya dilakukan oleh banyak wanita. Itu, aku baru mau nanya itu, dokternya udah nyangkut ke situ. Itu. Oke, itu, nah veneer itu aman dok untuk dilakukan oleh semua orang, terus apa perlu ada batasan umur? Ya, jadi gini, kalau bedanya whitening dengan veneer, kalau whitening itu dia tidak akan bertahan lama. Artinya paling-paling sekitar 6 bulan sampai setahun dia udah balik lagi ke warna awal, jadi dia harus melakukan re-bleaching lagi, re-whitening lagi. Itu yang kalau whitening. Dan pasien juga tidak boleh sembarangan kayak minum kopi, minum teh gitu. Jadi memang mesti benar-benar dijaga untuk itu. Jadi mengubah gaya hidup lah intinya gitu. Nah, sekarang berkembang yang namanya veneer. Tapi veneer itu juga kita harus lihat case-nya dulu. Terkadang sekarang aku pengen putih deh, pokoknya putih seputih-putihnya dia bikin giginya. Silau. Oke. Nah, padahal sebenarnya kalau kita melakukan veneer berarti dia udah pasti seumur hidup akan pakai si gigi itu. Jadi dia harus untuk ibu-ibu dan para wanita yang ada di rumah, jadi sebaiknya kalau mau melakukan veneer tuh harus benar-benar dipertimbangkan sekali. Kalau memang indikasinya veneer, jadi memang giginya keropos, rusak, dan memang butuh veneer, nggak apa-apa dilakukan. Tapi kalau giginya udah sehat-sehat aja, kalau saya sarankan sih sebaiknya jangan dilakukan veneer, jadi dilakukan whitening aja. Jadi harus pintar-pintar dan harus smart untuk kita sebagai pasien untuk memilih mana sih yang terbaik buat gigi kita. Kalaupun veneer biasanya kita bisa perpaduan antara veneer dengan whitening. Ada beberapa gigi yang kita whitening dulu. Ini nih 2 gigi ini yang kita perlu veneer. 2 gigi aja yang dilakukan veneer. Jadi nggak usah semuanya gitu. Kalau veneer itu kenapa sih sebenarnya lebih ke arah kalau memang giginya sehat sayang karena ada bagian gigi yang diasah gitu. Jadi memang bagian permukaan giginya kita asah sedikit, kemudian kita cetak, kita kirim ke lab. Atau nanti dari lab nih akan datang, jadi semacam kayak soft lens gitu, dipasang plek gitu, ada lem khususnya. Itu kalau namanya veneer tuh ada 2, ada itu tadi yang saya jelaskan adalah veneer indirect, yang tidak langsung. Jadi kita kirim ke lab, kita atur warnanya di sana, tapi biasanya akan jauh lebih kuat yang veneer indirect ini dibandingkan satu lagi namanya veneer direct. Veneer direct itu apa? Kita lakukan saat itu juga. Jadi giginya kita asah nih, kemudian kita lakukan penambalan dengan komposit. Biasanya warnanya lebih putih. Tetapi kalau dibandingin di antara 2 ini akan jauh lebih kuat yang veneer yang indirect yang kita kirim ke lab tadi. Dan warnanya akan jauh lebih natural juga, kita bisa atur. Kalau veneer direct tuh udah terlihat sekali bahwa oh ini
palsu nih gitu, tambelan nih gitu. Dan yang lebih banyak tuh ibu-ibu yang udah berusia untuk veneer rata-rata. Iya, kalau sebenarnya sih anak-anak muda juga banyak sih dilakukan veneer. Tapi kalau saya sih memberikan batasan biasanya sebaiknya umur 19 atau 20 tahun ke atas. Karena di situ kenapa sih itu dilakukan di usia yang segitu? Kita berharap supaya proses pertumbuhan dari akar giginya, kemudian syarafnya dan sebagainya itu udah terbentuk mature, udah terbentuk sempurna. Jadi untuk menghindari yang namanya ngilu yang berlebihan, kalau tiba-tiba takutnya udah dipreparasi diasah ternyata giginya ngilu yang berkepanjangan dan harus perawatan syaraf, itu kan lebih berbahaya lagi kalau saya bilang. Gitu. Oke dokter, detail banget penjelasannya. Panjang ya. Nah pertanyaan terakhir nih dok, Ya. dari yang udah kita obrolin tadi, kasih dong bunda-bunda di rumah tips dari dokter untuk perawatan kecantikan gigi mandiri di rumah. Gigi mandiri, oke.